Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Hatiantaryadi dengan NIM 15022041880. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 teori dari mata kuliah komunikasi keluarga. Teori pertama yang akan saya sampaikan adalah materi pertemuan 11 mengenai komunikasi kasih sayang keluarga. Komunikasi yang penuh kasih sayang terdiri dari perilaku simbolik seseorang ketika menyampaikan pesan-pesan cinta, kesukaan, dan juga penghargaan positif terhadap satu sama lainnya. Menurut Freud dan Morman, perilaku kasih sayang diberlakukan dalam 3 cara. Yang pertama, orang mengekspresikan kasih sayang secara verbal dengan berbicara atau menulis. Kedua, melalui gerakan non-verbal secara langsung seperti memeluk dan juga mencium. Dan yang ketiga, melalui kegiatan yang mendukung secara sosial seperti melakukan bantuan atau mengakui sebuah pencapaian. Ternyata bentuk kasih sayang juga memiliki manfaat yang baik loh untuk kesehatan mental dan juga fisik kita. Contoh dari komunikasi kasih sayang keluarga adalah ketika orang tua mengatakan sayang kepada anaknya, seperti mengatakan I love you, ataupun kami mencintai kalian, ataupun seperti kami sayang pada kalian kepada anaknya. Lalu teori yang kedua yang akan saya sampaikan adalah materi pertemuan 8 mengenai komunikasi untuk memahami emosi anggota keluarga. Tujuan utama dari teori penilaian emosi adalah untuk menjelaskan bagaimana dan juga mengapa orang dapat mengalami emosi. Terdapat 2 model penilaian emosi. Yang pertama yaitu model dimensi komponen atau yang berfokus pada identifikasi dimensi. Penilaian yang membedakan jenis emosi yang dialami dan juga intensitasnya. Pola yang muncul dari penilaian memulai jenis emosi yang kita alami dan juga rangkaian dimensi penilaian itu menghasilkan intensitas emosi. Lalu yang kedua yaitu model sekuensial atau proses. Model sekuensial terfokus pada urutan penilaian dan juga interaksi penilaian atau pola respon. Contohnya dari komunikasi untuk memahami emosi anggota keluarga adalah ketika orang tua bertengkar dan sang anak menjadi menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada orang tuanya atau pada dalam keluarganya. Lalu teori yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah materi pertemuan 4, yaitu tentang pesan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Teori ini menjelaskan narasi yang dikomunikasikan, proses dan juga fungsi bercerita yang dijelaskan oleh kesehatan individu, kesejahteraan dan juga relasional. Hubungan antara bercerita dan juga kesehatan dapat dipahami dengan memahami fungsi-fungsi naratif dan juga mendongeng dengan dasar menciptakan, mensosialisasi, mengatasi, dan juga menghubungkan. Teori CRSM dirangkum oleh 3 heuristik. Yang pertama itu bercerita retrospektif, yang kedua bercerita interaksional, dan yang ketiga bercerita translasi. Bercerita retrospektif adalah bahwa cerita yang didengar dan diceritakan dapat memiliki efek yang signifikan kepada kepercayaan, nilai-nilai, perilaku, dan juga kesehatan dalam keluarga. Lalu bercerita interaksional berfokus secara eksplisit pada proses komunikatif yang menjadi ciri pencerita. Dan yang terakhir yaitu bercerita translasi, berpendapat bahwa metode naratif, hasil empiris dan juga berteori dapat digunakan untuk membuat intervensi dan bahwa intervensi ini memprediksi kesehatan dan kesejahteraan di antara peserta di berbagai konteks. Contoh dari teori pesan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah pertumbuhan kita. Jadi ternyata memori lalu juga pengalaman-pengalaman hidup kita dari masa kecil hingga dewasa ternyata mempengaruhi pemikiran dan juga tindakan kita dalam mengambil suatu keputusan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.